Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki lagi pisan niki. Duwe MC kaya MC tinju. Antara Muhammad Ali, Mike Tyson. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang kawula hormati, pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama kang hadir, MWCNU, MWC NU ini hadir, Muhammadiyah enten nggih Muhammadiyah salam sedaya kang kula hormati saking jajaran Puspika, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kasdim, nggih Pak Lurah. Oh niki saking Babinsa. Oh saking Kapolsek, saking Pak Kasdim, RC, Pak RT, sedaya ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah, perumahan Taman 5.000 layah makanan. Kemarin Malang itu pakai mercon. Jadi saya datang itu disambut setengah jam mercon. Jadi ini menggambarkan saya ini kadang keliling mulutan itu beda-beda. Ada di Jogja itu kalau mulutan itu tumpengnya segede menur masjid itu. Karena dimasak pakai dandang sewu. Satu dandang isinya beras hampir 2 kilo. Nek 1000 dandang berarti ada sekitar 2 ton beras. Sampai bisa bayangkan 2 ton beras itu kalau jadi tumpeng gedenya seberapa. Terus didoakan, habis itu semua orang berebut tumpeng gitu. Namanya sekaten. Wah ini. Nah ini bener-bener mulutan ini. Tapi karena di perumahan ya coklat. Loh, ono duwike barang iki. Enten buah, enten duit. Lah ini bener nih mulutan yang asli itu begini. Ya. Jadi memperingati Maulid itu macam-macam. Kalau orang Turki biasanya kalau mulutan itu baca Maulid dari pagi sampai pagi lagi. Loh. Oh, enggak mau ketutupan. Bu-ibu tidak kelihatan. Geser titik, geser titik. Oh, gelengan pe salon. Wes. Nggih. Jadi mulutan itu macam-macam. Kalau orang Banjarmasin itu kue semua kue keluar. Nah ini mulutan di dalam negeri. Kalau di Turki itu mulutan lapangan Istanbul itu orang baca Maulid 24 jam.
Habis itu seluruh jalanan itu berisi makanan semua. Makanan, mainan anak-anak, kulkas, sepeda motor, ada semua. Bebas pokoknya. Semua pengen menyenangkan umat Rasulullah. Jadi mulutan paling seru itu ada di Chechnya. Chechnya itu negara bagian Uni Soviet dulu. Itu kalau sudah mulutan, itu langsung dipimpin oleh presiden Chechnya. Saya pas ke sana presidennya pas Ramadan Kadyrov. Dia keluar bawa gelas. Nah, gelas itu adalah gelas yang pernah dipakai minum oleh Rasulullah. Itu diarak keliling negara. Pakai motor blong-blongan itu. Pakai mobil berdiri di kap semua. Semua orang melihat bahwa Rasulullah punya tinggalan gelas itu. Habis itu sampai di lapangan istana Chechnya makan bareng. Terus di Soviet, itu di Uni Sovietnya sendiri kalau orang Islam bikin mulutan, itu gunungan buah. Jadi buahnya nggak cuma segini, ini. Wah itu bisa sampai jadi itu gunungan buah. Orang Irak, apalagi negara Afrika. Kalau negara Afrika kayak di Niger itu kalau mulutan, itu memotong kambing hampir 1.000.000 ekor. Semua. Akhirnya saya itu sampai pada kesimpulan, termasuk di Indonesia. Kalau acara-acara peringatan yang lain, itu lebih banyak pengajian gitu aja. Tapi di kampung-kampung itu kalau mulutan, itu keluarnya makanan yang enak. Ini kan aslinya mestinya orang kampung semua ini. Terus bekerja sukses di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, akhirnya bisa punya di rumah. Asli ini paling ya Lamongan, Gresik, Jombang, Bojonegoro, lho, ndak iso desa ngono wae mesti ngono. Makanya pasti semuanya masih punya ingatan bahwa nek mulutan itu manganan enak keluar. Nah, sesungguhnya mulutan yang asli itu, ya makan itu. Kalau mulutan pengajian kayak gini nih, mulutan model baru. Modelnya siapa? Model Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi persiapan perang di Antokia. Ditantang oleh Pangeran Richard atau Lionheart. Ya udah, daripada kita perang nggak ada habisnya, mari kita perang terakhir. Menang ya sekarang, mati ya sekarang. Kita perang di Antokia, sebuah lapangan di dekat Filistin. Lah kaum muslimin waktu itu takut melihat pasukan Pangeran Richard. Makanya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi terus kemudian berijtihad bagaimana cara membangkitkan semangat kaum muslimin. Maka kemudian salah satunya adalah membuat ingatan kembali tentang Rasulullah. Yang pertama adalah membuat lomba penulisan sejarah atau manakib atau sejarahnya hidup Rasulullah dengan pujian-pujiannya. Nah, dari situ kemudian lahirlah Dibak sama Berjanji. Yang orang kemudian punya ingatan kembali tentang Rasulullah. Karena sebelumnya nggak ada orang berani nulis cerita tentang Rasulullah. Tapi lama-lama cerita tentang Rasulullah itu hilang. Karena orang tidak ada yang nulis. Akhirnya sama saya Salahuddin Al-Ayyubi ini ditulis. Bagaimana cerita dan sejarah Rasulullah itu tidak hilang. Nah, akhirnya kemudian dibacakan pada saat memperingati kelahiran Rasulullah. Itu agar orang punya ingatan kembali tentang Rasulullah. Setelah itu bagaimana orang itu nggak takut mati.
nggak takut mati, maka diajaklah ziarah ke makam-makam syuhada. Oleh Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, pasukannya diajak ziarah ke Uhud, ke Badar, ke tempat-tempat perang membela agama. Dan agar hatinya tenang, persiapan perang, diajak kembali melakukan zikir-zikir takarrub kepada Allah. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Akhirnya di mana-mana orang berzikir, di mana-mana orang membaca qasidah-qasidah, membaca sirah Rasulullah, di mana-mana orang berziarah untuk apa? Mengingat bahwa membela agama itu enggak mudah. Akhirnya semangat kaum muslimin bangkit kembali dan perang di Antokia dimenangkan oleh kaum muslimin. Semenjak itu ternyata untuk membangkitkan semangat tentang Rasulullah butuh wasilah, butuh jalan. Seperti orang kalau pengen anaknya pinter, perintahnya kan cuman alimu auladakum, ajarlah anak-anakmu. Perintahnya gitu tok. Akhirnya kemudian agar itu terjadi, orang bikin madrasah. Tidak ada orang perintah bikinlah madrasah, itu enggak ada. Perintahnya adalah alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu tentang pengetahuan karena dia bukanlah zamanmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari gendongan sampai liang lah. Akhirnya orang bikin sekolahan. Orang yang baik adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Perintahnya cuma gitu aja. Maka kemudian wasilahnya, jalannya seperti apa? Bikin TPQ, TPA. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Gitu dok. Maka wasilahnya adalah orang bikin sumur, makanlah, orang bikin pertanian. Loh makanya itu orang akhirnya ngerti, cintailah Rasul, semangatlah mencontoh Rasul, mengingat Rasul untuk membangkitkan semangat. Akhirnya dengan cara ini orang bisa kembali mengingat Rasul. Orang kemudian dengan cara zikir orang hatinya tenang. Ternyata dengan cara ziarah orang ingat bahwa berjihad di jalan Allah itu kadang butuh pengorbanan. Lah inilah yang kemudian terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Maka kemudian peringatan Maulid untuk mengingatkan kembali bahwa Rasulullah pernah dilahirkan, untuk mengingat perjuangan bahwa Rasul pernah berhijrah, dibikin peringatan hijriyah. Itu agar orang ingat bahwa itu istrimu, jangan lupa, dibikinlah ulang tahun perkawinan. Agar orang ingat itu anakmu, dibikinlah ulang tahun anak. Agar ingat kamu itu kotamu, bahwa itu dulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa para syuhada pendiri bangsa, dibikin peringatan pitulasan, peringatan hari jadi. Jadi orang itu butuh. Semenjak itu kemudian orang butuh, ternyata orang itu butuh wasilah. Orang pusing, ya Allah kepalaku sakit. Tidak bisa langsung ya Allah hilangkan sakit kepalaku. Tapi orang harus pergi ke warung cari budrek. Ya Allah aku pengen ibadah khusyuk. Ternyata khusyuk itu butuh masjid. Orang harus bikin masjid. Jadi ini ya Allah ini. Maka kemudian jalan-jalan menuju kesempurnaan, menuju perjuangan ditempuh. Salah satunya kemudian menempuh jalan apa? Mengingatkan kembali sejarah Rasulullah. Dan itu cara paling efektif adalah dengan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu seluruh dunia Islam memperingati Maulid Nabi, termasuk Saudi Arabia. Termasuk, cuman di Saudi masalah. Karena setiap peringatan Maulid Nabi menghasilkan emosi. Karena mengingat Nabi begitu mulia, tapi ada kecelakaan sejarah, cucu Nabi dibunuh karena problem politik.
pelakunya ya Yazid. Nah Yazid ini diinget-inget ternyata ibunya dari Badui, kampung Najd. Dilalah waktu itu orang panjen wong Najd. Dilalah Ibnu Saud itu kampungnya Najd, penguasa Saudi itu sak kampung. Daripada nanti membicarakan politik, mengingat balik akhirnya kemudian zaman Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud, peringatan Maulid Nabi di Makkah, di Madinah dilarang. Pelarangannya bukan pelarangan syar'i, tapi pelarangan politik. Itu ada, itu catatannya masih komplit. Baca catatan-catatan Imam Nawawi, baca catatan-catatan Ibnu Hajar Al-Hitami ada di situ. Nah itu loh. Jadi makanya kadang kita ini memperingati. Makanya di dunia Islam yang lain semua memperingati. Mulai dari negeri Islam Malaysia, negeri Islam cuma satu negara kok namanya Saudi Arabia. Tapi sekarang juga diperingati, tapi cuma makan-makan ya sekedar makan gitu lah. Kenapa kemudian orang setiap maulid kok lebih mengedepankan makanan? Kok tidak? Tadi kita pengajian, kita ini komplit. Ya makan, ya ngaji. Nah kenapa? Makan. Ternyata ini tradisinya sahabat. Jadi sahabat itu punya kebiasaan. Setelah nanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari ini? Karena aku bersyukur di hari inilah aku dilahirkan. Loh, jenengan puasa ya Rasul? Ya, aku puasa. Begitu tahu Nabi itu puasa, para sahabat itu pulang ke rumahnya masing-masing. Bilang sama istrinya, Dek, Rasul ini puasa. Mari masak yang enak, nanti sore kita bawa ke Rasulullah untuk berbuka. Akhirnya apapun dimasak. Terus sore-sore dibawa ke Rasul. Ya Rasul, saya bawa ini ya Rasul untuk berbuka. Oh, enak punya saya ya Rasul. Itu mie ayam, punya saya gulai. Jadi di tempat Rasul itu banyak makanan yang disiapkan oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah, ya sudah, kumpulkan. Begitu ngumpul, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah itu yang ditunggu oleh para sahabat. Doa barik gitu loh. Allahumma barik lana. Karena begitu Rasulullah mendoakan dengan doa barokah, maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Karena habis didoakan, karena makanan itu berubah menjadi milik Rasulullah. Wong diajak monggo ya Rasul. Iya wis ayo bareng-bareng icipi satu-satu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lo doa barik itulah yang, karena apa? Begitu didoakan barik, makanan ini berubah status menjadi makanan barokah. Kan gitu. Karena kalimat barik lana, maka makanan ini berubah menjadi makanan barokah. Nah itu yang ditunggu. Begitu jadi makanan barokah, dimakan, makanan itu jadi barokah. Lah begitu makanan barokah masuk ke tubuh, jadi daging barokah. Lah daging barokah itu tidak dimakan sama api neraka itu. Makanya barik lana itu terusannya waqina adzabannar loh. Jadi ini makanya barik lana, berkahilah kami. Itu juga bentuk pengakuan bahwa di dalam makanan itu enggak cuma satu orang yang terlibat, makanya menggunakan kalimat kami. Mutakalim al-ghair bukan mutakalim wahdah. Karena makanan ini melibatkan semesta, terlibat, orang terlibat, alam terlibat. Yang nanam siapa? Begitu tanaman ini nggak bisa besar kalau nggak pakai pupuk, yang mupuk siapa? Pabrik pupuk terlibat. Dan semua orang terlibat dalam makanan pasti pengen yang terbaik. Nanam nasi pengen jadi beras terbaik, bikin pupuk pengen jadi pupuk yang terbaik. Itu melibatkan banyak sekali orang. Apalagi kalau sudah dimasak.
Kalau sudah dimasak, semua dunia terlibat. Mulai dari pembuat api, mulai dari pembuat kompor, mulai dari pembuat rice cooker, mulai dari pembuat apa? Ini apa ini? Piringnya, mangkoknya. Apalagi kalau sudah dicampur bumbu, tambah banyak yang terlibat. Yang nanam jahe siapa? Yang nanam kunyit siapa? Yang nanam merica siapa? Semua pengen yang terbaik. Setelah itu kemudian menjadi sedap karena dikasih garam. Garam yang terlibat banyak sekali. Orang Mojokerto tidak punya garam. Yang bikin garam orang Madura. Yang bikin garam orang Gresik. Kita nggak pernah tahu waktu bikin garam itu orangnya kencing atau tidak ditambah garam. Kita nggak ngerti. Dan semua pengen terbaik. Berkahilah siapapun yang terlibat di dalam urusan makanan. Wih, ini semesta kalau udah urusan makanan. Makanya bariklah lana. Nah itu begitu ini. Jadi makanan barokah. Loh, maksud sih makanan bisa nyimpen barokah? Ya bisa, jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Contoh lain ada enggak? Ada. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu pacaran. Ya. Nah, pacaran ini nggak punya status. Haram dia. Pegang-pegang jiwet-jiwet nggak boleh. Tapi begitu laki-laki perempuan itu pergi ke KUA berdua, terus di sana dipertemukan barokallahu laka wa barokah alaika. Setelah itu keluar, barangnya masih sama, celananya juga belum berubah, tapi statusnya berubah dari laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Sama, makanannya masih sama, tapi statusnya berubah ketika sudah didoakan Allahumma barik lana, berubah jadi makanan barokah. Maka sahabat waktu itu masak yang enak-enak. Supaya apa? Begitu setelah didoakan doa barokah, dimakan juga enak. Makanya orang kalau bikin berkat itu yang enak-enak, biar kalau dimakan kembali itu enak. Lah sekarang kadang kita lupa, bikin berkat itu nggak enak, nasinya kering, minyak keriting gitu. Begitu habis didoakan doa barokah, dibawa pulang waktu mau dimakan, gak enak. Akhirnya dikasih makan kucing, akhirnya kucingnya yang barokah. Loh makanya kalau ada mulutan gini, orang dulu masak yang enak-enak. Sampean kalau nggak mau tabaruk makanannya dimakan orang lain, engkremi dewe. Wicakku dewe. Nggak boleh begitu balik pangan dewe. Makanya kumpulnya makanan yang banyak. Karena doanya Allahumma barik lan borak-barik. Maka orang sini kadang mengatakan panganan teko niku jenenge barian. Karena dongane barik Allahumma barik lan barik. Iki kok borak-barik ya Allah. Wong Jawa katet-katet ya pentet. Kakek-kakek tekek cak bareng barik borak-barik iki ya Allah. Artinya wong Jawa barian. Nah, ini sebenarnya adalah pelajaran dasar apa? Menitipkan barokah melalui makanan masuk ke dalam daging dan darah. Kalau bensinnya bagus, pertamaknya bagus, maka dia akan bergerak ke tempat yang bagus. Makanya kalau mulutan begini, tabaruklah makanan yang banyak. Setelah itu kalau nggak habis, berikanlah sama sopir-sopir di pinggir jalan itu. Siapa tahu setelah makan makanan barokah, di dalam tubuhnya mengalir darah solawat, darah barokah. Begitu nyopir angkot gitu, waktu sholat menggok ke masjid, syukur-syukur sambil dikasih sarung. Itu orang dulu. Keinginan agar semua orang baik. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya sifat. Sifatnya apa? Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bener-bener ingin semua orang jadi
baik. Maka mencontoh Rasulullah itu macam-macam. Ada yang mencontoh Rasulullah jenggotnya, monggo ndak apa-apa kan Rasulullah memang jenggoten, tapi jangan paksa orang Mojokerto yang jenggotnya cuma dua, ndak apa-apa. Karena Rasulullah orang Arab, kita orang Indonesia. Ada hal yang bisa dicontoh karena bangsanya berbeda, ada yang enggak. Makan 3 jari, Rasulullah bisa dicontoh oleh orang Arab karena makanannya sama-sama kurma. Lah kalau sini soto, lontong kupang, ya nggak bisa pakai 3 jari. Jubah, orang sana masih bisa jubahan karena tempatnya bersih. Nah orang sini pengen pakai jubah, masalah kalau pakai nanem padi. Makanya jubah yang tadinya baju syar'i dipotong namanya sar'un. Nah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya orang pakai sarung nggak pernah ribut celana cingkrang atau tidak, karena dengan sarung bisa fleksibel. Sampean kalau mau cingkrang, lintingan sing rodok dukur. Nek pengen dawa plotrok no, lho itu fleksibel kita. Jadi Rasulullah semangatnya. Makanya kita ini sebenarnya sedang mengarah bagaimana mencontoh semangat Rasulullah untuk membuat kaum muslimin menjadi semangat beragama. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah itu makanya sahabat kita contoh, ini itu contoh. Lah itu loh Rasulullah. Makanya kita ini alhamdulillah gitu ya. Kita punya tradisi dasar dalam menghormat tabarruk seperti sahabat tabarruk kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmate wong alam. Makanya Rasulullah itu ya milik orang seluruh dunia. Makanya ketika orang-orang mencontoh Rasul ini beda-beda, ya nggak masalah. Ada yang mencontoh model NU, ada yang mencontoh model Muhammadiyah, ada yang mencontoh model LDII, ada yang mencontoh model MTA gitu, macam-macam. Enggak, Rasulullah itu manusia paling kompleks, manusia paling top sedunia. Dilihat dari semua sisi, Rasulullah bisa dicontoh. Wong kelasnya Rasulullah. Rasul itu jangan kok bayangno Roma Irama. Nyontoh Roma Irama aja macam-macam. Ada yang bisa nyontoh kalungan tasbih. Ada yang juga bisa nyontoh sampai nikah banyak. Ada yang cuma tasbihnya tok, nikah banyaknya nggak berani. Itu kayak kelas Roma Irama. Makanya jadi jangan berdebat. Umat Rasulullah itu macam-macam. Dinamikanya luar biasa. Jadi jangan Rasulullah ini tiba-tiba mau bawa contoh dari satu sisi. Ya nggak bisa. Ada yang mencontoh model NU, ada yang model Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah mencontoh tarwehnya cuman 8. Kalau NU ngambil yang 20. Kenapa? NU orang kampung. Enggak, waktunya longgar. Karena setelah cocok tanam habis itu leye-leye. Nah kalau Muhammadiyah kan tipologi orang kota, capek sudah. Kerja seharian dijak tarweh 20 kesuwen. Makanya ngambil yang 8. NU desa-desa karo ngantuk-ngantuk. Ini ya ping 20 tapi cepat. 9 dolin ini cepat. Enggak usah ribut. Siapa yang lebih benar? Ya yang benar ya yang tarweh, yang nggak benar ya yang nggak tarweh. Paling kalau ribut, kamu kenapa milih 20? Kamu 8. Saya milih 20 karena lebih aman. Besok kalau di akhirat yang benar yang benar 8, saya masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20 sampai yang kurang 12 itu nyari di mana? Lalu paling gitu, nggak usah ribut. Mana Rasulullah ini? Loh, Rasulullah ini
Orang tidak ada yang bisa nyontoh full itu nggak bisa. Rasulullah itu kompleksitas dunia itu ada di Rasulullah itu. Jadi nggak mungkin dicontoh dengan satu gaya itu. Nggak bisa. Wong zaman Rasul masih hidup itu loh. Itu sudah aneh-aneh kok. Macam-macam. Ada gaya kayak Sayyidina Ali. Itu orang kalau sholat, Allahu Akbar. Itu dipanah kakinya. Nggak kerasa itu. Kelas Sayyidina Ali. Karena begitu Allahu Akbar, masuk ke jaringan wifi-nya Rasulullah. Nah, di belakangnya lagi. Kelas Badui-Badui, Allahu Akbar. Mogok. Kenapa rusak-rusak di belakang? Sholat itu sulit ya betul. Nah kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Loh, ya Allah. Umat saya ada yang nggak bisa ya Allah. Ya sudah nanti diajari. Maka kemudian turun malaikat menjelaskan. Bagaimana sih sebenarnya cara sholat yang benar itu? Ya sudah kalau bisa ya kayak Sayyidina Ali. Kalau nggak bisa ya gampang. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Makanya Allahu Akbar. Seolah-olah kamu lihat Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Oh ya kayak depan karo Allah. Tapi kan ini ternyata nggak serius. Gaya-gayanya tok berhadapan sama Allah. Begitu lihat ke bawah, sarungnya bolong. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inni wajjahtu wajhiya. Enggak taunya begitu. Baru sebentar ting ting, bakso. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe lama ini mesti. Kenapa imamnya pakai yang ini? Lah, bagi yang seperti itu bagaimana coba? Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu merasa dilihat Allah. Kamu merasa melihat Allah tapi ternyata kamu cari nggak ketemu, maka ya nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan lupa ketika kamu sholat dilihat Allah. Fa innahu yaraka. Maka ya sudah. Allahu Akbar. Tahu-tahu. Ting ting. Bakso. Nggak apa-apa. Boleh. Yang nggak boleh itu lupa kalau dilihat Allah. Nah kalau lupa tiba-tiba 2 mangkok Pak. Nah itu nggak boleh itu. Batal. Allahu Akbar. Tahu-tahu. Loh, sarungnya bolong. Boleh zaman delok ini, tapi jangan lupa bahwa Anda sholat itu dilihat Allah. Makanya lihat sarung bolong itu boleh, yang tidak boleh itu dicunyuk-nyuk. Nah, itu tidak boleh. Jadi besok itu mesti ramai Allahu Akbar. Itu pendukung Ganjar. Tidak tahunya lihat kaosnya Anies. Aku pendukung Anies, lihat kaosnya Prabowo. Boleh sampean. Boleh, tapi yang tidak boleh itu mesti cawok geger. Nah itu tidak boleh. Loh, akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat. Loh enak. Nah sampean, ya yang penting kan kalau nggak bisa sholat ya, yang penting makmuman. Udah makmuman, wes enak. Lah itu makanya enak. Loh, sahabat itu nggak pinter semua. Jadi sampean pikir zaman Nabi itu jenisnya semua satu? Enggak. Kalau yang pinter-pinter itu nggak usah tak ceritain, yang bodoh-bodoh aja ada. Sahabat tiba-tiba datang ke Rasul karena gaya kampung. Rasulullah lagi ngajar di masjid itu, bengok-bengok deh. Mat. Loh sahabat lihat, ya Allah, ini orang apa kok berani panggil Rasulullah mat ini? Ini apa? Akhirnya Rasulullah bilang, ya Muhammad, ya. Setelah suruh masuk. Akhirnya, Mas, masuk. Disuruh masuk, Mat, apa? Aku kok pengen kencing. Disuruh kencing, tidak ke toilet. Di depan Rasul langsung kencing di dalam masjid. Sahabat Umar marah.
Ini orang mau dipotong kepalanya. Kata jangan Umar, jangan. Gini-gini ya umatku. Cuman ini orang dari kampung. Ada di kampungnya sana emang kencingnya sembarangan. Ada bantrek ya dikencingi. Ada selokan dikencingi. Gini-gini juga santriku. Tapi ini santri Mojokerto. Krian gitu kan. Bisa. Duh. Macam-macam jadi zaman. Makanya di dalam Al-Quran orang seperti ini diabadikan. Wajah amin aqsal Madinah. Orang dari ujung kampung sana. Aqsa itu maknanya apa kalau bahasa sini? Kalau jauh itu baid. Aqsa Jabal Kat. Sembuh lah. Loh. Jadi ada. Karena apa? Antum harisun. Karena benar-benar pengen semua orang itu mendapatkan ajaran Islam walaupun sepotong. Belihu anni walau ayat. Walaupun sedikit itu. Yang penting kecipratan agama Allah. Makanya jangan dikit-dikit musyrik kafir. Itu orang tidak punya perasaan. Anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Loh makanya dulu zaman Rasul orang mabuk. Biarin pertama dikatakan mabuk ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Akhirnya yang terima, yang nggak terima ya tetap mabuk. Sambil sholat. Begitu sholat mabuk, sholatnya muser. Sampai akhirnya turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa 'alamu ma taf'alun. Sampai begitu lama-lama bisa innamal khamru wal maisir ansabur rijsun. Semua perlahan-lahan. Jadi itu karena semangat, makanya Rasul nggak pernah terus kafir, nggak pernah, karena anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Rasul terhadap orang beriman itu Rasulullah banget cintanya, banget keinginannya agar semua menjadi lebih baik. Nah orang beriman itu apa sih kata Rasulullah? Ya cuman syaratnya antuk minabillah, iman kepada Allah, iman tok. Nah orang beriman itu kedua cirinya apa? Wa malaikatihi, percaya malaikat Allah, percaya gitu toh, nggak perlu lihat beneran. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah, Al-Quran. Yang lain biar diurus yang lain, yang Injil diurus sama Nasrani, yang Taurat diurus sama Yahudi. Nah yang Islam ngurusi Quran. Nah sampean iman Quran ya harus bisa baca Quran. Tapi karena kita ini tahu nggak mungkin semuanya bisa hafal Quran, maka ya sudah kita kasih yang Yasin tok. Maka kita bikin jamaah Yasinan biar kalau nggak kebagian Quran 30 juz tetap kebagian ya Yasin. Nah ada yang Yasin kepanjangan kita bagi kulhu falak nas, namanya tahlilan. Ada yang kebagian cuman Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya suwuk loroun untuk. Yang suaminya istrinya cerewet kita bagi sumum bukmun umyum faum la yarji'un. Yang tidak bisa apa-apa kita bagi, kalau dipanggil suaminya dijawab nun. Itu Quran. Ini karena kita pengen semua kebagian Al-Quran. Nah, kitabnya Allah. Nggih, nun ini pun ngaji niku mung sak huruf. Niku sesuk tetep balik nang Gusti Allah. Nggih, wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Wal yaumil akhir lan dina akhir kiamat. Jadi wong iman itu cuma itu aja, percaya dina kiamat. Tapi ada yang sering bahas, kayak Hizbut Tahrir itu seneng bahas kiamat. Awas, tanggal 15 Ramadan akan ada asteroid. Ternyata semua orang takut, jual sawah, jual kebun dipasrahkan sama panitia hari kiamat, akhirnya nggak jadi. Nah kiai-kiai kenapa jarang bahas kiamat? Kata kiai lah yo, wong bareng-bareng kok dibahas nemen-nemen. Wong kiamat itu ndak kayak giliran listrik, tadi blung rampung. Itu. Nah orang diajari iman itu apa? Iman itu percaya kepada wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ngono to sing penting apik elek iku kok Gusti Allah, itu harus percaya sampean. Saya kata siapa nggak percaya? Ayo, caranya gimana? Ya memahami hal yang sederhana. Sampean mungkin tubuhnya capek sekali. Ya Allah, kenapa kau berikan aku kecapean seperti ini? Nggak usah marah. Capekmu itu ditunggu sama tukang pijat.
Nggak usah emosi. Sampai tiba-tiba bannya kempes, nggak usah marah. Itu sudah ditunggu tukang tambal ban. Sampean mencret, nggak usah marah, ditunggu sama obat digigiti nyamuk, nggak usah marah, sudah ditunggu sama cap kingkong. Begitu, jadi nggak ada dunia ini lah. Semua sudah ada yang nunggu. Sampean pilek, ditunggu sama mixagrip. Nah, sampean ini semua ada yang nunggu. Lahir kok nggak bisa keluar, ditunggu sama dokter sesar. Sampean gudiken, ditunggu sama obat kurap. Sampean kok lemes, ditunggu sama obatku kuat. Cuma dia nunggu, kok kata siapa? Allah sudah bagi, sampean kebagian menunggu atau yang ditunggu. Yang ditunggu, sampean kok ora mati-mati. Ya ditunggu karo tukang penggali kubur, kok gak ono mati. Yo takdir yo ketentuan Allah ya apik elek wis ono sing nunggu. Kata siapa? Seperti mulutan, ya ditunggu tukang son. Lho ngelane ora ono mulutan itu tukang son ya prei. Paling nek ora nganteni mulutan ngenteni Monata atau Adela. Ya kayak MC tadi itu, Adela. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti. Lah itu tukang son, maka kadang ya ketemu Adela, kadang ketemu marhaban ya padha ae. Ono sing ngenteni dhewe. Lha iki takdir. Lho makanya terhadap orang beriman itu kamu jangan keras-keras. Mari kita semangat. Kenapa tidak semua kebagian sama? Nah itu Rasulullah. Makanya Rasulullah itu saking berharapnya orang itu menjadi orang beriman. Sampai terhadap orang yang meludahi setiap hari. Begitu sakit ditengok. Loh ini loh. Ini mari yang kita contoh. Jadi Rasulullah itu bisa dicontoh dari semangatnya itu. Ya Allah, sampean orang datang ke Rasul, ya Rasul, apa? Kangen ya Rasul. Loh kamu dari mana? Dari kampung ya Rasul. Kamu kangen aku? Iya ya Rasul. Kami itu kalau nggak ketemu engkau selama 3 hari, turun 3 kilo ya Rasul. Loh terus, tapi kalau aku kangen engkau ya Rasul, aku itu bikin puisi. Puisi apa? Ya pokoknya muji-muji engkau lah ya Rasul. Akhirnya yang satu, ya udah kamu dulu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksir wa ghali, anta misbahus nur. Ya satu gantian. Assalamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. Kata Rasul, jauh-jauh makasih, matur nuwun Kang. Terus serbannya Rasul itu dikasihkan sama 2 orang itu. Namanya orang kampung dapat serbannya Rasul. Saking senengnya lari keliling kampung. Ye. Lah yang lain tahu itu serbannya Rasul dikira nyuri. Dikejar 2 orang itu. Wah, kamu pasti nyuri ya? Enggak, aku tadi itu muji Rasul. Malah dikasih serbannya, kasih burdahnya ini. Loh, Rasul gak marah? Enggak, kamu kalau gak percaya besok yuk datang ke Rasul. Rombongan. Akhirnya semua sak kampung rombongan ketemu Rasul. Di depan Rasulullah Assalamualaikum. Gak taunya di antara rombongan itu ada yang bawa kendang. Bawa duf. Akhirnya tung. Sahabat Ali datang kok rame, kenapa ini? Asik juga katanya. Sahabat Utsman, asik juga. Lagi rame itu nggak taunya sahabat Umar datang, marah. Apa ini jangtung bikin pusing aja. Akhirnya kendangnya diambil dibanting sama Umar. Ya udah langsung berhenti, diem. Siapa yang berani sama Sayyidina Umar? Jangan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Nah itulah makanya ada yang mengatakan terbangan bawa duf atau kendang itu tidak boleh karena Sayyidina Umar banting kendang. Tapi seluruh sahabat itu bisa menjadi landasan hukum, namanya asarus sahabat, bekas-bekas kelakuannya sahabat. Lah sahabat kan banyak. Di situ ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, ada Rasulullah, ada Sayyidina Umar. Yang nggak suka cuma Sayyidina Umar 1, tapi yang 3
Senengnya di voting 3 lawan 1. Ya menang yang 3. Makanya terbangan boleh. Nah itu loh. Setelah diteliti kenapa kok Sayyidina Umar banting terbang, banting kendang. Karena Sayyidina Umar itu nggak suka nyanyian, orangnya galaknya luar biasa. Nggak ada lagu-lagu dalam sejarah Sayyidina Umar itu. Kalau baca Quran, sak masjid takut semua waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa berani dengerin depes? Nah kalau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu enak didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak? Loh berarti sampean bukan termasuk yang orang keras, orang lembut. Makanya begitu dengan keras kaget. Kalau sampean orang yang keras, bismillahirrahmanirrahim, Allah, pasti gitu nanti. Nah itulah makanya FPI yang keras-keras gini nggak cocok di sini. Karena di sini orangnya lembut. Oh itu. Nah itu makanya jadi jangan kok Sayyidina Umar itu keras. Kerasnya luar biasa. Makanya waktu meninggal Sayyidina Ali nazar. Orang kok kerasnya gini kalau mati ditanya malaikat Mungkar Nakir jawabnya apa kira-kira. Maka begitu Sayyidina Umar meninggal, kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali gini. Dan keramat kan Sayyidina Ali, sahabat paling setia di depan Rasul. Dengar malaikat Mungkar Nakir datang, Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar Nakir, ya Umar. Ada apa? Ya mau nanya. Nanya apa? Ya marrobuka. Ya Allah, apalagi? Udah itu aja nggak jadi. Lalu makanya kan kerasnya luar biasa. Makanya sampai dijelaskan Sayyidina Umar itu saking kerasnya. Sampai ketika semua masalah yang lembut-lembut itu nggak ada penyelesaiannya. Yang keras Sayyidina Umar. Dalam satu kitab dijelaskan Ja'arajulun ila Umar bin Khattab. Ada laki-laki datang ke Sayyidina Umar. Itu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu kepala suku, panglima perang, kaya, tapi punya istri cerewetnya luar biasa. Yang lain poligami, dia sendiri enggak, tapi istrinya cerewet. Sampai Abu Dzar, ya Allah istriku kok cerewet gini, awas tak tukar tambah aja. Tapi sebelum ditukar tambah, awas aku tak curhat dulu sama Sayyidina Umar. Umar pasti ngerti cara menaklukkan perempuan cerewet kayak begini. Datanglah ke Sayyidina Umar, sore-sore. Assalamualaikum. Oh, belum dijawab, Sayyidina Umar nggak jawab, nggak dengar karena ternyata di dalam rumah Sayyidina Umar lagi diomeli. Sayyidina Umar lagi diomeli sama Bunyai Atikoh. Istri Sayyidina Umar kayak ngomel, Sayyidina Umar diem aja. Oh berarti Umar nggak dengar tak salam tadi, ya udah biar kita tunggu. Begitu selesai, Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Saya ya Umar. Siapa? Abu Dzar. Oh Kang Abu, ada apa? Nggak jadi sama aja. Ya Umar, tadi aku mau curhat tentang istriku yang cerewet, ternyata kau juga dicereweti istrimu juga diem aja. Kenapa kamu diem ya Umar? Padahal kamu kan laki-laki yang paling tangguh. Setan aja takut. Ya Abu Dzar, kamu jangan begitu. Untuk urusan perempuanku, aku lebih mengerti tentang dia daripada orang lain. Wih, dulu iya Sayyidina Umar. Perempuanku memang galaknya luar biasa. Hampir setiap hari aku diomeli. Tapi bagiku itu tidak masalah. Karena itu tidak pernah sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Lah itu Sayyidina Umar. Kok lagi itu seumur-umur gak pernah membentak istrinya. Loh kok kita itu kaya. Kita mencontoh Sayyidina Umar. Diomeli istrinya lebih keras daripada perempuannya. Itu. Umar, itu Sayyidina Umar. Ada lagi sahabat itu yang senengannya tidur di masjid itu. Tapi sholat apa ibadahnya nggak terlalu serius. Tiba-tiba setelah subuh, Rasulullah turun dari masjid itu ditanya. Ya Rasul, apa? Mata sah, kapan kiamat? Halah kamu nggak usah lihat kita tanya kiamat. Oh kiamat itu pakai bekal. Nanti kamu bekalmu apa kalau mau mati? Halah, kiamat mau mati aja kok pakai bekal. Saya nggak mau bekal ya Rasul. Lalu bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta tok? Iya. Terus nggak menjalankan ibadah secara tertib? Enggak ya Rasul. Pokoknya aku cinta engkau lah.
Seneng Cok? Iya ya Rasul. Ya sudah kalau kamu seneng aku, lu nanti dulu ya Rasul. Aku udah jujur cinta sama engkau. Aku mau nanya sekarang, engkau seneng nggak sama aku ya Rasul? Ya iya kamu seneng aku, masa aku enggak. Nah ini yang kutunggu ya Rasul. Kalau engkau cinta sama aku juga, kan nggak mungkin engkau tega meninggalkan aku di neraka. Ya iyalah, om kamu seneng sama aku, nanti kamu bareng di surga bareng sama aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini asbabul wurudnya hadis itu karena peristiwa itu. Akhirnya dia lari, yes itu lari dia. Terima kasih ya Rasul, oke, yes. Sayyidina Abu Bakar dengar seperti itu kaget. Loh, itu nggak modal masuk surga. Seneng kok. Sayyidina Umar datang ke Rasul. Ya Rasul, asli itu ya Rasul. Nggak modal gitu bisa masuk surga. Ya iya ya Umar. Ya Abu Bakar, mertuaku cinta sama aku. Itu sudah bisa bawa masuk surga. Ah, seneng kok gitu nggak modal. Iya Abu Bakar. Dia nggak modal aja masuk surga karena seneng. Apalagi aku, anak tak kasih kan, unta tak kasih kan. Saking senengnya Sayyidina Abu Bakar, joget sampai muter gini, yes. Sampai jubah Sayyidina Abu Bakar itu mengangkat ini. Itulah yang dicontoh oleh Sayyid Jalaluddin Rumi dalam satu ilmu Torekoh, namanya Torekoh Maulawiyah. Yang sekarang sampai sini dikenal dengan tari sufi. Itu sadari. Jadi Rasulullah betapa semangatnya untuk orang agar menjadi baik dengan keadaan yang berbeda-beda. Kalau yang kelas 1 nggak usah dibahas. Tapi keinginan Rasul agar semuanya selamat itu semua dididik, semua dimong. Bahkan satu ketika ada orang geger satu Mekah itu. Musim haji ada orang tawaf. Nggak pakai doa tawafnya. Cuman baca ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Muter di Ka'bah cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat yang lain geger, ya Rasul. Ada apa? Ada aliran sesat kayaknya ya Rasul. Sesat gimana? Ya, ada orang tawaf itu nggak doanya nggak kayak biasanya. Cuman ya Karim aja. Ah mosok? Iya ya Rasul, kalau nggak percaya lihatlah ke Ka'bah. Akhirnya Rasulullah turun ke lantai Ka'bah. Beneran ada orang ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah lama-lama pengen ngerti ini orang mana? Oh ya Karim, ya Karim. Ini aliran mana? Akhirnya Rasulullah ngikuti dari belakang. Duk, ikut di belakang. Lama-lama Rasulullah itu nggak tahan, menirukan. Ya Karim, ya Karim. Rasulullah ikut. Ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Kayak anak kecil ditirukan itu. Lama-lama sih ya Karim yang asli ini kan kaki, mangkel. Sopo berani menirukan aku ya Karim di belakang. Awas saya tak cekal, tak banting ini orang ini. Akhirnya lama-lama orang ini lama-lama nggak tahan ditirui Rasulullah. Akhirnya ya Karim, ya Karim. Ya Karim, begitu sepi pojokan Ka'bah, Rasulullah ditekel gitu dipiting gini sama orang itu. Kamu ya yang nirukan aku ya Karim tadi ya. Iya. Awas kamu. Adukan kepada nabiku kamu. Rasulullah merasa nabi ya nanya lah. Nabimu siapa? Nabimu Muhammad. Loh Muhammad siapa? Muhammad ibni Abdillah. Tak Rasulullah, ya Allah umatku sendiri ternyata. Berarti orang ini belum pernah ketemu aku ini. Akhirnya Rasulullah terenyuh Rasulullah. Ya Allah ternyata umatku sendiri. Ada dari kampung bisanya cuma ya Karim. Tapi begitu semangatnya beribadah. Rasul terenyuh menangis. Begitu lihat Rasul menangis. Orang ini tambah mangkel. Loh gitu aja nangis. Oh kamu apa sih? Kamu nutoin nangis. Terus gak sumbut belas semen. Wah. Akhirnya tangisan Rasulullah mengguncang aras. Malaikat Jibril disuruh turun sama Allah. Ya Jibril lihat kenapa nabiku menangis, Rasulku menangis. Loh, ya Muhammad, kamu nangisnya dipiting. Oh, tas dulu Bril. Bukan Bril. Bukan karena dipiting, tapi aku terharu karena dia tadi itu ya Karim diadukan sama umatku, yang lain sahabatku. Aku cari dia dan tak tirukan dia marah. Tak pikir umatnya orang lain. Begitu tak tanya, umatku sendiri. Aku terharu, Bril. Sakitnya tuh di sini. Ibaratnya kalau orang kita kan. Akhirnya Rasulullah tanya, kamu belum pernah ketemu Muhammad? Belum. Kamu tak bawa ke sana, tak banting kamu di sana. Mas,
Kamu belum pernah. Bener. Kamu itu tanya terus. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Rasul, daripada kamu dipiting terus, kamu ngaku aja. Akhirnya, Mas, Muhammad itu siapa kira-kira? Kamu tahu nggak? Muhammad itu aku. Hah? Engkau Muhammad Rasulullah? Nangis ya Karim, musir, meluk ya Rasul. Aku mohon maaf, aku belum pernah ketemu engkau ya Rasul. Aku belum pernah, aku dari kampung sana jauh. Aku itu paling pinter sekampung ya Rasul. Tapi isone cuma ya Karim toh. Makan yo ya Karim, yo ya Karim, apa aja ya Karim ya Rasul. Setelah aku tahu ternyata aku itu bodoh ya Rasul. Mau aku minta ya Rasul, nanti kalau aku di neraka jangan kamu tinggalkan aku ya Rasul. Ajaklah aku ke surga ya Rasul. Iya. Kamu nanti tak ajak ke surga karena kamu umatku, kamu cinta sama aku. Lah, orang seperti itu dipeluk Rasul, ya. Tambah nangis, sama-sama nangis. Setelah itu, terima kasih ya Rasul. Ketawa orang itu, joget dia. Ye. Loh kenapa kamu joget? Aku bahagia ya Rasul. Ternyata kau tidak pernah melupakan aku. Aku senang nanti kalau aku masuk kalau engkau ke surga, aku kau ajak ke surga. Aku senang ya Rasul, terima kasih. Begitu seperti itu Allah, ya Muhammad, bilangi itu si orang itu. Walaupun sudah kamu ajak ke surga, jangan lupa dosanya tetap tak hitung nanti. Loh begitu. Kang, kata Allah, walaupun kamu tak ajak ke surga, dosamu masih tetap dihitung sama Allah. Orang itu malah, apa ya Rasul? Bilang sama Allah. Bilang apa? Pokoknya kalau dosaku dihitung, aku nggak pernah takut. Karena kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan. Loh, kok kamu ajak hitung-hitungan gimana? Apa maumu? Pokoknya kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan. Tunggu aja. Allah tak ajak hitung-hitungan. Akan kuhitung. Kalau dosaku dihitung Allah, akan kuhitung seberapa besar pengampunan Allah kepadaku. Dosaku kalau dihitung, akan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, gak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, gak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun, oh gini aja dihitung. Rasulullah nangis, ya Allah. Ya Karim tak kira bodoh, ternyata pinter. Loh, iku ya Karim panjenengan iso macem-macem Fatihah iso popo iso. Loh, itu Rasulullah anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semangatnya membuat orang agar dia semuanya menjadi orang baiklah. Itulah yang kita contoh. Makanya sampai jangan membuat orang lain putus asa. Hanya karena main akeh aja kamu bilang musyrik, jangan. Hanya karena sholawatan kamu bilang bid'ah, jangan. Sudahlah, kalau kamu nggak suka ya sudah, nggak apa-apa. Wong kamu sudah paling dekat dengan Rasul. Ini kan orang-orang jauh yang butuh sarana untuk mencintai Rasul. Ada orang zikir la ilaha illallah, jangan kamu marahi. Karena kamu nggak ngerti di belakangnya itu orang bodoh, nggak bisa zikir kalau nggak dengar imamnya bunyi. Makanya kita kalau berzikirlah yang keras, agar yang nggak bisa zikir bisa dengar, ikut di zikir. Kita semangat kita di situ. Kalau kita diem gini, lah yang nggak bisa zikir itu sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak bisa zikir. Kalau kita zikir gedek-gedek la ilallah, jangan marah. Siapa tahu kiainya sedang mengajari yang di belakang. Agar apa? Agar nggak ngantuk. Karena kalau didiamkan begini, jangan-jangan turun. Doa lo itu semangat. Lo jangan marah. Semua orang sedang mempelajari. Seperti kita nggak usah marah sama istri kita. Kadang istri kita itu ada yang kayak orang gila. Siapa? Kalau punya istri jadi guru TK. Wong hanya sekedar mengajarkan cinta kepada ibu bapak aja, kalau pakai joget ngapain? 1, aku sayang ibu. 2. Wong gitu aja. Tapi kan yang diajari itu anak kecil. Kalau nggak pakai joget dia nggak ngerti. Yang sabar. Kenapa sih orang sholat kadang mundur? Karena menunggu temannya yang kadang nggak bisa sholat kalau nggak ada imam. Imamnya dia kuli, dia orang bodoh. Tunggulah yang imamnya pinter. Supaya apa? Yang lain bisa ikut sholat.
Kalau masih belum datang, Robbana, ya Robbana, tunggu. Kalau masih kamu capek nunggu, silahkan kamu pujian. Tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Nek wis ora teko-teko kamu boleh marah, diurugi yang boleh, yang penting nanti datang. Semangat agar jangan sampai. Kalau kita lihat ada teman-teman kita yang bodoh mungkin nggak ngerti cara minta kepada Allah, maka kamu wakili mintakan kepada Allah. Yang lain suruh amin. Karena tidak semua orang bisa berdoa amin. Nanti kalau kecapean teriaklah amin gitu. Imammu pasti ngerti. Oh wis kegelen nggih mulane amin gitu. Semua itu jangan sampai umat Islam ini nggak ada yang ngomong. Gitu loh, jangan sampai. Kalau ada orang mati, jangan kamu biarkan. Dia butuh doa. Doakan, semangatlah mendoakan dari orang hidup sampai orang mati. Hadirkan dirimu, dia saudaramu, dia tetanggamu sesama kaum mukminin, kaum muslimin. Doakan. Kalau kamu masih mendoakan dengan Quran, doakan. Jangan kamu biarkan saudara-saudaramu itu mati dan tidak ada yang mendoakan 3 hari, 7 hari. Ya Allah, doakan. Siapa tahu tetanggamu nggak ngerti cara muji Rasul, ajarkan solawatan. Tapi kamu kan kadang nggak ngerti, jangan-jangan temenmu itu senengannya dangdut, maka ajarkanlah solawatan dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik deng. Oh ternyata temenmu itu senengannya lagu Jawa, ajarkan sholawat lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ajarkan. Oh ternyata anak-anak itu seneng kalau sholawatan sambil joget. Oh ya sudah, kasih suara yang bagus, kasih sound yang besar, kasih bendera biar gini. Wong seneng nabinya. Nggak usah kamu kritik, wong orang cinta itu nggak bisa dikritik. Wong namanya seneng, cinta kok pakai joget. Wong ketemu pacarnya aja, yes gitu. Seneng itu nggak bisa dibicarakan. Itu cinta. Orang kalau cinta nggak usah kamu ceritakan. Wong cuma disuruh cinta sama cintailah sama Rasul. Seperti orang berumah tangga, kamu cintai istrimu, jangan kamu sakiti. Perintahnya cuma gitu. Lah caranya gimana? Ya terserah kamu. Bagaimana membuat istrimu tidak sakit? Kalau seandainya kamu ketemu istrimu weanan sama mantannya, ya nggak apa-apa, kamu lihat. Tapi kamu harus dengan sadar bahwa kamu harus mengasihi dia walaupun dia weanan sama mantannya. Loh itu laki-laki harus membangun caranya. Kalau kamu lihat istrimu weanan sama mantannya, kamu gak usah marah. Karena mungkin dia sedang capek sama kamu, dia pengen merindukan yang lain. Nah iya, tugasmu cuma satu, bahagiakan dia. Maka katakan, Dek, aku lihat ternyata kamu weanan sama mantanmu. Nggak apa-apa. Kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Hadirkan mantan-mantanmu dari hatimu. Jangan kamu hapus mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, laki-laki lo gitu. Itu akan terjaga kasih sayangnya. Perintahnya cuma cintai istrimu. Gitu. Yang pinter. Kalau Anda ketahuan punya banyak pacar sebelum dia, ya nggak apa-apa. Dia pasti marah. Kalau dia marah wajar. Tapi tugasmu tetap membangun cinta. Maka katakan yang baik. Dek, aku memang ada perempuan banyak sebelum kamu. Itu kenapa? Karena aku laki-laki yang layak dicintai wanita. Jadi tidak mungkin hidup seusiaku tanpa ada yang mencintai. Kalau seusiaku sebelum kamu gak ada yang mencintaiku, itu artinya aku laki-laki yang bermasalah. Nggak laku. Ya jadi aku diperebutkan semua wanita sebelum kamu. Seperti perang Kurusetra di sana, Mahabharata. Terjadi perang besar saling berebut kemenangan.
Semua perempuan memperebutkan kemenangan menjadi pendampingku. Tapi perang itu berhenti sekarang kekasihku. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Begitu. Udah pun perintahnya cuma kasihi istri. Istrimu cok mekanismenya. Silakan. Jangan. Saya pernah sama istri saya, Dek, yang dandan yang bagus, yang cakep. Nanti kita kawinan, jangan sampai kalah sama cantiknya perempuan lain. Dandan istri saya. Tiba-tiba di perempatan saya lihat perempuan cantik. Saya lupa kalau bawa istri, itu di belakang istri saya aja. Orangnya bisa ditanya. Wah, saya belum. Wayune gitu. Dia marah. Kenapa, Mas? Apa aku kurang apa? Aku yang dandan dari pagi nggak pernah kau puji, ternyata perempuan yang tersembunyi masih kamu puji dan masih terlihat perempuan yang cantik dan tersembunyi seperti itu. Apakah saya harus mengatakan, oh enggak deh, nggak mungkin, saya udah bilang ngomong lihat itu walaupun perempuan itu tersembunyi. Saya cuma mengatakan, Dek, aku ini laki-laki. Kalau kau meminta aku untuk minta maaf untuk urusan ini, maaf, aku tidak akan pernah minta maaf untuk urusan aku melihat perempuan yang cantik tadi itu. Setersembunyi apapun. Jangan aku minta maaf untuk urusan ini. Kenapa? Karena aku laki-lakimu yang sanggup melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku gak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Lo kan kagak. Loh, ini bahasa untuk apa? Mendukung yang namanya cintai istri. Nah ini kan perintahnya cuma cintailah Nabi, cara membangun cintanya. Ya monggo. Kalau sampean dengan diem begini merasa sudah jatuh cinta, ya cukup. Tapi ada orang yang butuh ekspresi, bikin puisi. Dan jangan kau katakan seluruh puisi cinta itu adalah berlebihan. Itu berlebihan. Kenapa? Anta samsun, anta badrun. Seluruh kalimat cinta pasti berlebihan. Mana ada, Dek? Wajahmu seperti purnama. Alah mas, ini gak purnama. Deh, tapi itu ya Rabbi bil Mustafa balid maqasid, dan Rasulullah itu tidak dalam kelas dalam kapasitas menyampaikan doa. Loh kalau kalimat begitu aja kok persoalkan. Banyak sekali kalimat cinta itu bisa menjadi musyrik kalau dianalisa dari ilmu fikih. Dek, sehari aku tidak ketemu sama engkau, mati aku. Loh itu musyrik, loh masuk gak ketemu sehari aja mati. Tapi itu kalimat cinta. Kalimat cinta itu dari dulu bermasalah. Coba sampean lagu-lagu lawas itu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu kalau kamu baca dari kalimat fikih, kita akan menjadi orang yang durhaka. Segede itu kok mau masuk lagi ke rahim ibu. Romai Rama musyrik pasti lagunya. Ku tahu rumus dunia. Oh musyrik kamu. Masa kamu tahu rumus dunia? Loh. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Wong ketemu Tuhan malah tanya kekasihnya. Artinya loh, kalimat cinta jangan kapan. Nah itulah seperti kalimat cintanya orang-orang kepada Rasul. Makanya kalau berbicara tentang kalimat cinta, belajarlah sama burung emprit. Dalam kitab Qisasul Anbiya, burung emprit itu jatuh cinta. Merayu kekasihnya di singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu bisa bahasa burung. Dia sekarang cinta. Blebar-bleber, mupar-mapur di singgasana Nabi Sulaiman. Dek emprit. Apa mas emprit? Ya dek emprit. Jangan begitu. Aku cinta padamu emprit. Wah akhirnya emprit yang cuman jangan begitu. Karena aku inilah, aku ingin membuktikan aku cinta padamu dengan cara meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini. Akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Indonesia. Jadi makanya kita ini harus punya ukuran. Makanya rahmatan lil alamin itu pengertiannya luas sekali, luar biasa. Karena Rasulullah itu orang Mekah. Nah sementara Rasulullah lahir tahun 570. 610 jadi 610 jadi Nabi tahun 650 571. Jangan kira kamu seluruh dunia itu jahiliyah. Enggak. Yang jahiliyah itu orang Arab aja, orang Jawa maju sudah. Orang Jawa sudah punya kerajaan tahun 450 namanya kerajaan Kanjuruhan.
Tahun 400 punya kerajaan Tarumanegara, tahun 600 berdiri kerajaan Mataram, tahun 500 berdiri kerajaan Kalingga. Kita sudah maju. Loh, makanya ketika Islam ketemu orang sini, ketemu orang yang sudah maju. Jangan kamu kira semuanya jahiliyah. Yang jahiliyah itu di sana aja. Ini sudah maju. Makanya ketika Islam ketemu orang Jawa, indah. Makanya kemudian kalau sampai salah cara menghubungkannya, pasti masalah. Karena kita sudah maju. Di sana baru diajari waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Orang sini sudah bineka tunggal ika. Di sana masih ribut masalah keturunan, masalah nasab. Sini sudah lewat tahun segitu. Sudah bineka tunggal ika. Ngomong sengomong udah selesai. Bahasa Arab masih akala yakulu. Sini sudah ada kelasnya. Sopan santun akhlak sudah jadi. Ada yang kelasnya ma'em, ada yang kelasnya dahar, ada yang kelasnya nedo. Tapi medun ada yang kelasnya badok. Ada. Sudah struktur masyarakatnya udah jadi. Sistem ekonominya sudah jalan. Di sana baru diajarkan akhlak. Di sini akhlak sudah mateng. Hanya persoalan ketuhanannya yang berbeda. Ruang dagang sudah sangat kuat. Itu makanya kita punya sejarah besar. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari. Tahun 1250 Arab diluluh lantakkan Mongolia, Cina diluluh lantakkan Mongolia, Afrika diluluh lantakkan Mongolia, bahkan Eropa takluk sama Mongolia. Maka Mongolia ketika mau menyerang Nusantara ditaklukkan sama Kertanegara. Kertanegara satu-satunya negara di dunia yang sanggup menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara, namanya Singasari. Loh, ini kadang kita lupa. Jadi mau pikir sandonya ini jahiliyah loh. Ya enggak. Makanya Islam itu digambarkan wakafa billahi syahidah. Itu Rasulullah masih sendiri. Sampai akhirnya kemudian ketemu teman walladzina ma'ahu. Temannya itu namanya sahabat. Makanya orang Arab itu ya sahabatnya Rasul ya orang Arab. Kok ketemunya orang Arab. Maka sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat kok namanya Joni, itu gak ada. Orang Arab sana. Asyidda'u 'alal kufar. Galak sama orang kafir. Yang dikafir-kafirkan oleh Al-Quran ya orang Arab. Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan orang Jawa. Lu jadi jangan kemudian menganggap ini jahiliyah. Yang dikafir-kafirkan oleh Quran itu waktu itu ya orang Arab. Bukan orang Krian. Jadi makanya nih yang nggak boleh lupa. Sampai akhirnya kumpul bagus ruhama bainahum tarohum rukaan sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sampai akhirnya terus kemudian masalum fit Taurat atau masalum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Makanya kemudian ada yang nanam Islam dibawa ke Eropa. Pemimpinnya namanya Tariq bin Ziyad. Ada yang ke Afrika namanya Salman Al-Farisi. Ada yang ke Cina namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dibawa kemana-mana. Terus ada yang dibawa sampai ke Indonesia. Kazar'in ditanam. Masalum fit Taurat, masalum fil Injil, kazar'in ditanam. Makanya kemudian Islam ketemu bangsa Nusantara. Jadi rahmat, tidak malah menjadi masalah. Wong ini sudah bagus. Maka akhirnya kalimat-kalimat yang datang dari sana sampai di sini ditanam dengan baik. Allah sampai sini, karena di sini sudah mengenal yang kuasa, maka ditanam namanya pangeran. Pangeran. Suwe-suwe ana sing ngarani sing ngecet Lombok. Saikhun ustadzun kayak saya ditanam namanya kiai, berteman sama kebu Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Makanya nek dino suro ngumbah keris Kiai Pleret. Karena apa? Dia kalah sama Kiai Haji. Itu aja. Musola langgar, tilmidun muridun santri sama. Yang dulu datang ke sini adalah Honda, maka Yamaha nggak boleh marah ketika RE King disebut Honda. Mau Ades, mau apa itu? Nah, ini semuanya ya tetap disebut aku. Wah, yang datang pertama aku. Wah, nggak usah emosi. Seluruh pembalot itu yang datang pertama kali
Softtek ya disebut softtek. Yang datang pertama itu Sanyo, mau Shimizu, mau nasional, ya tetap Sanyo. Bungkus terbaik itu tetap Kongwan. Maka jangan heran begitu dibuka isinya rengginang. Cocok. Dunia itu begini lah, makanya Indonesia ini sudah jalan semua. Jadi nggak perlu diajari berdagang, ini pusat perdagangan kok. Loh makanya terus Indonesia sudah baik, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Makanya Islam datang ya nggak emosi. Rasulullah hanya mengajarkan kalau kamu ketemu orang berbeda-beda, hiduplah yang rukun, saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat ra'iyah adalah kalimat Rasul untuk mengatur orang berbeda suku, bangsa, agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Maka orang Indonesia, para wali menata orang Indonesia dengan konsep ra'iyah yang akhirnya sekarang diterima oleh kita menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka jangan mengkafirkan sesama ra'iyah. Maka kiai-kiai sepuh mana ada yang mengkafirkan rakyat? Enggak ada. Anitum hari kecuali yang baru-baru itu suka kafir karena apa? Dia nggak punya umat. Dia ustadz freelance. Umatnya subscribe. Saya ini jelek-jelek Surya NU. Loh itu makanya sudah. Indah aja. Itu ro'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Kalau berbeda paham wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Kenapa yang datang ke sini wali? Karena di sini itu Hindu. Hindu yang boleh ngomong agama adalah Brahmana, kasta tertinggi. Kesatria raja nggak boleh ngomong agama. Ya, Desya pegawai nggak boleh ngomong agama. Sudra apalagi nggak boleh ngomong agama. Nah, sudra itu petani, pedagang itu sudra. Makanya jangan mengatakan Islam disebarkan saudagar, nggak masuk karena saudagar itu sudra. Makanya yang bisa mengimbangi Brahmana itu wali. Wali punya karomah, Brahmana punya cakti. Makanya yang sering dibicarakan adalah tentang kesaktian. Wali itu siapa? Kekasih Allah. Kekasih Allah karena apa? Karena dia kalau butuh sesuatu, nggak nanya sana sini, langsung download ke harddisknya Allah. Allah kan punya harddisk di langit sana, pusat data. Orang Yahudi menyebutnya tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Kalau kita menyebut Lauhil Mahfud, maka kemudian wali-wali itu download. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download 3 tahun, 7 tahun. Makanya wali itu paketannya besar. Seperti handphone terhubung dengan satelit. Maka handphone bisa bagi-bagi foto, bagi-bagi gambar. Yang penting punya kuota. Kalau nggak punya kuota, cari wifi gratis. Gratisan .co.id. Sama kalau kemudian kita nggak punya paketan, ya kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali ila hadratin Nabiyil Mustafa, namanya tawassul. Habis itu wa ila jamil mu'minal nat al ahya'i minhum wal amwat, bagi semua. Lu masa doa bisa dibagi? Ya bisa, wong sepak bola aja bisa. Loh, sepak bola itu satu orang nonton di Qatar, di syuting naikkan ke satelit dibagi seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya doa kalau pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, bisa di-share it ke semua orang. Makanya orang kalau nggak percaya doa dibagi, nggak percaya, ya itu namanya orang nggak punya TV. Ini aku, makanya kita ilah hadratin Nabi, makanya sampai nggak usah khawatir. Kalau malaikat mau nyari sampean, di-share lock. Terus di on off kick, ya udah selesai. Paketannya habis. Wassalam. Nah itu wali-wali makanya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena isinya orang berbeda. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Kalimat majelis.
Lah ini satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk mengatur warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi jangan kau bilang negeri ini tauhid. Makanya NKRI bagi penerus para wali, NKRI harga mati. Inilah yang akhirnya menyelamatkan Nusantara berbeda-beda tapi tetap satu, hidup saling bertanggung jawab. Makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ini sebenarnya negeri paling sunnah itu ya Indonesia. Makanya jangan kau togut-togutkan Indonesia. Karena kamu nggak paham desain Nusantara itu para wali. Makanya kalau mau belajar tentang Indonesia, kamu harus mengenal para wali. Kalau kamu nggak kenal para wali, kamu tidak mengerti hidup di wilayah. Makanya biasanya yang togut-togut seperti itu tidak pernah ziarah wali. Tentara penjaga wilayah, makanya tentara harus ziarah makamnya wali. Lah itu. Polisi juga sama. Lah makanya wilayah wali-wali kita jaga, kita ziarahi. Begitu kita ziarah, ro'iyah terlibat semua. Ayo sampai hitung, sholawat, semua terlibat. Begitu sholawatan, terjaga persatuan. Bakul bakso datang, bakul tahu datang, semuanya sholawatan. Ada yang jualan, ada yang bawa bendera gini-gini, gagang pancing laku. Ziarah makam wali, bis pariwisata laku. Di makamnya para wali, apa yang terjadi? Orang jual nasi laku, jual katok laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Begitu ku ziarah wali sana kita ziarahi, akan ada kerinduan di mana jasad-jasad guru kita disemayamkan. Orang Mojokerto, orang Sidoarjo ziarah Demak, rindu dengan makam Sunan Kalijaga. Orang Demak ziarah Surabaya, rindu makam Sunan Ampel. Setiap kerinduan kepada tanah di mana gurunya disemayamkan melahirkan rasa cinta pada tanah air. Suruh ngebom nggak berani. Wong ada makamnya Sunan Ampel, maka seluruh teroris pasti tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Bla bla. Ini menjaga NKRI karena ini tanamannya. Makanya kiai-kiai itu dijaga sama para wali. Ya kan, karena kiai itu dibagi dua oleh para wali. Kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau kayak saya disebut kiai sakti, bukan. Apa kiai sakti? Kiai kayak saya bisa diinterupsi itu. Kok sudah malam berhenti saya. Lah kiai sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling sakti. Gak ada orang berani sudah. Ittaqullah. Makanya ketika khotib itu gak ada yang berani, jangan sampai ngawur. Biar gak ngawur suruh baca sama pegang tongkat. Kalau baca gitu pasti sopan. Ittaqullah, ittaqullah. Lepas teknya ditiup kipas angin bubar. Suruh pegang tongkat pasti santun. Ittaqullah, ittaqullah. Gini-gini tongkatnya lepas. Makanya khotib kalau baca tek dan pegang tongkat dia pasti santun. Begitu teknya hilang, tongkatnya gak ada, tangannya pasti begini. Ini saudara Jokowi pasti begitu. Nah, makanya santri-santri selalu berpegangan pegang tongkat sama tek. Agar apa? Kesantunan beribadah terjaga. Itulah semuanya akhirnya. Roda ekonomi berputar, agama terjaga. Di sini semuanya. Hasilnya apa? Tanaman Islam terbesar dunia ada di Indonesia. Yang ditanam ke Afrika macet. Yang ditanam ke Rusia berhenti, yang ditanam ke Cina macet, yang ditanam ke Eropa tidak bergerak. Tapi yang bergerak ke sini, tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, haji terbanyak Indonesia. Lah itu loh hasilnya apa? Ya hasil mulutan, hijriyahan. Yang ribut masalah perbedaan jenggot, Afghanistan tembak-tembak
tembakan. Yang ribut masalah bendera tauhid, Suriah ambruk, Libya ambruk. Yang hanya pengen berkawan sesama Islam tok, Ikhwanul Muslimin di Mesir ambruk. Kita semua punya uji coba. Yang terbaik adalah hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, dan itu menurut Rasulullah konsepnya adalah ra'iyah yang diadaptasi orang Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim yang bisa pakai kalimat ra'iyah hanya Muslim Indonesia. Sembrono. Nah itu maka kita jaga persatuan, makan kita jaga bersama, sholawatan bersama, mulu ini cara menjaga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tahun depan kalau bikin berkat yang enak ya, bawa sendiri-sendiri, coklat apa digembol gini. Untuk apa? Tabarruk makanan. Yang punya anak kok nakal, bacakan ya Allah ya Latif. Yang punya anak kok dikasih makan kok tambah sehat, bacakan ya Hayyu ya Qayyum. Yang punya anak diajar habis kapur sekilo ya nyantol blas, bacakan ya Fattahu ya Alim. Loh gitu. Yang punya suami kok pengen kawin lagi, bikinkan kopi, bacakan ya Rahman ya Rahim. Jangan malah kopak kopi, jangan. Bacakan, bila perlu nyanyikan kenangan berdua apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Itu nggak apa-apa, tidak lucu. Atau yang muda-muda, hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Jangan malah mabuk lagi. Jangan. Tetap baru. Makanya Masya Allah Indonesia menjadi titipan atau celengan Rasulullah terbesar hari ini. Berbahagialah orang Indonesia. Besok kalau ketemu Rasulullah di sana, Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh sahabatku, nggak taunya dari sudut yang lain. Ya Nabi salam alaika. Lu dari mana itu? Rian ya Rasul. Amma ba'du. Loh ini baru muqaddimah. Loh belum mulai ngaji saya. Ini baru pembukaan. Loh dari tadi saya sudah amma ba'du belum? Ya belum. Pembukaan sih karena ditunggu di tempat yang lain saya. Ya gantian ya. Tahun depan insya Allah parani lagi. Oh tapi gunungannya yang besar. Oh gede gitu. Belum yang besar, yang bagus. Nah, ini bagus sudah. Luar biasa. Ini nanti baruk semua ini. Iya ini. Ada duitnya. Berapa ribu itu? Ya. 2.000-an. Sampean bawa sendiri-sendiri besok. Kasih tali begini. Jadi panitia cuma menyiapkan debok. Semua yang datang ngecepke. Yang punya sanyo gantung di mana? Yang punya geraji gantung di mana? Siapa tahu ada yang butuh sanyo, gantung sanyo. Siapa tahu ada yang butuh panci, gantung panci. Siapa tahu ada yang butuh sutil, gantung sutil. Semua ingin apa? Membahagiakan umat Rasulullah, saling membahagiakan. Sesuk gantungin sampean duwe apa gawe rene gantungan. Ning aja kathok bekas. Punya apa? Punya kacamata hitam gantung di situ, di mana yang banyak. Nanti semua orang akan merasakan alhamdulillah, ternyata apa? Mencintai Rasulullah itu menggembirakan, membahagiakan. Nanti pasang tali-tali jadi semua nanti nyentel ke. Gitu. Saya kalau di rumah mulutan macam-macam gantungan itu. Ada sutil, ada geraji, ada tata, dan biasanya ada durian sak truk kalau di tempat saya. Ayam yang saya potong mahal semua, ada yang 300 juta, ada yang 200 juta. Lah wong mulutan kok.
Nabi kok dibelahke pitik pincang isin. Keluarkan yang terbaik, duwe apa sampai yang terbaik. Siapa tahu ada yang pengen sepeda motor, rak punya, gantung sepeda motor gitu. Loh ini kan juragan semua. Loh yang di atas ini juragan semua. Loh yang saya bawa itu yang Barubi sebelah itu penjual truk terbesar di Jawa Timur. Siapa tahu ada yang pengen truk, gantung truk gitu. Loh ngono terus pura-pura gak denger. Lah iya enggak apa-apa. Sampean punya, ada mungkin tetangga enggak punya helm, gantung helm. Siapa tahu dia enggak punya tutup mobil, gantung tutup mobil. Nanti kan orang nyari kebutuhannya masing-masing. Yang enggak butuh enggak usah ngambil. Ya sini. Ada yang gantung miwon, ada yang gantung sarip. Ini terserah. Bawa masing-masing. Ono ge 10 gantungan biar digantung. Berlomba-lomba masak yang enak, taruh di sekitar sini. Jadi siapapun yang pengen makan, tunjukkan bahwa kita punya masakan yang ini enak. Yang ahli masak gulai, masaklah gulai. Yang ahli masak kikil, masaklah kikil. Yang ahli lontong kupang, masaklah lontong kupang. Taruh di sini berjajar, biar semua nanti bisa menikmati. Oh indahnya umat Rasulullah. Itu kan penting. Kada ono wong dituturi gak kenek tapi dijak mangan gelem ngono. Wong itu kok ora iki. Delek to ora umat Nabi macem wis to kabeh semua berharap apa? Berharap sesuk entuk syafaat Kanjeng Nabi. Enggak ada orang di sini nih enggak mau syafaat. Semua pengen diakoni jadi umat Rasul. Lalu kalau di alam hati orang ada keinginan berbuat baik, itulah Rasulullah anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ndak usah kufar kafir, ndak usah. Apalagi kalau cuma pilpres beda calon, nggak usah mengkafir-kafirkan orang. Wong pilpres itu cuma terusannya pilkades saja kok ribut. Ya pilkades itu kan di kampung, kalau tingkat kabupaten pilbuk, tingkat provinsi pilgub, tingkat negara pilpres pesta demo. Rahasia biasa, seneng-seneng, ada duitnya, kadang ya ada biasa gitu. Kalau dicari polisi ya jangan ketahuan. Karena polisi mencari money politik. Nah sementara yang dikasihkan pada kita kan uang bensin, jadi nggak ketemu. Loh, Pak Babinsa, ini kan carinya money politik. Nah sementara yang kita terima kan uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbang, diterima kiai namanya bisa. Roleh nggak ada money politik sama sekali kok di situ. Lolos wis toh. Bahagialah, kita ini memang butuh bahagia. Nah Islam yang paling berbahagia itu hari ini Islam Indonesia. Di Suriah tembak-tembakan, di Afghanistan tembak-tembakan, di Saudi beda paham tawuran. Kita di sini wis karep mulang kono masjid kono. Arep Allahu Akbar terserah. Yang penting kamu jangan lupa belakangmu matane melihat. Nanti ngene nyetop apa koncoku. Ya Allahu Akbar, gak usah. Kalau sampai memang khusyuk semua gak apa-apa. Tapi kalau gak khusyuk gak usah gerayang-gerayang sikile tonggone gak usah gini, nanti pada diangkat sikile. Sudahlah gak usah gini-gini. Wong motone koncomu iki tolah oleh ngono saling jaga biar semuanya indah berhadapan kepada Allah. Dan kita besok mudah-mudahan disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yuradul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzikirna wa nasirna bi ya Allah. Ij'alna ummata sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wa farrih ummata sayyidina Muhammad. Billahi ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina ahli ilmi ahli khair al-ibadul qasmun qiyamah bil iman wa hasil bi maqasidina maqasidina wa akhiratul haqqan
ولآبائنا أمهاتنا مشايخنا وجداتنا الذين سبقونا بالمغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم متمرد الجنان اللهم اجعل متفرجا من القبور من لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقين وإن نرجو إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد ادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.